pasti Iya, subscriber-nya banyak iya, tuh. saya baru baca buku menarik itu yang tentang filsafat uang. Heeh, Itu iya. menarik ternyata Iya iya. filsafat uang itu. Heeh. Mungkin kita selama ini keliru menyikapi Uang. keberadaan uang itu, keberadaan materi Nah, itu. gimana Mas Faiz? Nanti kapan-kapan ya, cara kita mendefinisikan. Ya termasuk, ini contoh simpel sebenarnya sering sih sehari-hari kita itu. Banyak kita yang diperalat oleh uang sebenarnya. Hmm. Padahal uang itu harusnya alat kita Oke. untuk kemudahan hidup kita. Tapi seringkali hidup kita justru tambah jadi rumit, tambah jadi ruwet karena hadirnya uang. Yang semula alat kita, sekarang berbalik kita yang diperalat. Nah ini salah satu contoh kesalahan kita menyikapi. Iya. Iya, jadi yang harusnya hanya alat untuk mencapai tujuan, terus berbalik, sekarang kita jadikan tujuan. Ini yang terus, apa ya, kalau bahasa hari ini hidup kita jadi dangkal. Kenapa ndak ada tujuan lebih dari itu, padahal itu semula hanya alat saja. Sama seperti HP itu kan alat komunikasi. Tujuannya berarti komunikasi yang berkualitas. Tapi hari ini banyak orang komunikasinya tidak berkualitas meskipun HP-nya berkualitas. Itu namanya Iya. smartphone yang punyanya kurang smart ya. Smart. Itu yang sering terjadi. Itu balik. Justru misalnya dengan fasilitas lebih canggih, harusnya tujuannya juga lebih berkualitas, lebih canggih juga. Tapi kita tidak peduli tujuan, yang penting fasilitasnya saja. Kita tidak pernah mikir bagaimana misalnya uang ini lebih manfaat, lebih berkualitas untuk hidup kita. Yang penting kita banyak uang saja. Ini yang sering jadi masalah. Kita kan banyak bilang, kalau uang saya banyak, itu semua keinginan saya akan terpenuhi. Itu benar, tapi sering kita berhenti di uang banyak. Kita tidak pernah mikir, loh keinginanmu itu apa yang ingin dipenuhi itu. Benar. Soalnya mindsetnya yang penting uang banyak, tapi nggak tahu mau apa gitu tahu ya. mau apanya. Jadi lo keinginannya apa kalau sudah terpenuhi? Misalnya uangnya sudah banyak, tujuannya apa? Kita masih belum berpikir sampai ke situ. Kita mikirnya masih uangnya banyak saja, titik. Akhirnya sering blunder, begitu uangnya banyak beneran datang, hidupnya malah kacau. Malah jadi ruwet. Benar. Tapi nggak punya uang lebih kacau lagi sih Mas. Itu namanya geng kere-hore. Ya udah kere-hore lagi. Iya, jadi sudah. Tapi gini Mas Faiz, apakah emang naluriah dasar orang tuh pengen kaya gitu Mas Faiz? Maksudnya gini, kan kita tahu ya mungkin temptation atau misalnya ya godaan-godaan tetangga beli mobil pengen, beli apa pengen dan seterusnya. Sehingga dia ngelihatnya lebih faktor kepada uangnya, jabatan dan seterusnya. Itu dari sudut pandang filsafat gimana sih? Ya, jadi sebenarnya natural, manusiawi saja orang itu ingin hidup nyaman, ingin hidup aman, ingin terpenuhi keinginan-keinginannya. Yang jadi problem adalah kita tidak pernah berpikir serius, apa itu kenyamanan, apa itu terpenuhi keinginan. Pernah tidak kita berpikir tujuan hidupku itu apa sih? Keinginanku itu apa sih? Itu kita kan tidak pernah berpikir ke situ. Jadi banyak orang kemudian yang dikejar hanya alatnya tadi. Jadi alat untuk memperoleh, kalau saya punya ini mesti saya senang. Kalau saya dapat itu mesti saya enak. Tanpa kita serius mendefinisikan enak itu apa, nyaman itu apa. Jangan-jangan yang saya anggap senang itu sebenarnya tidak senang. Atau saya tidak pernah berpikir lebih jauh, kesenangan ini efeknya apa misalnya. Untuk kesenangan di masa depan, untuk kenyamanan yang lebih panjang, dan lain sebagainya. Jadi intinya bukan tidak boleh, ya memang kita harus kaya, kita harus punya banyak target dalam hidup. Problem kita selama ini, kalau pakai bahasa filsafat ya, hidup kita kurang reflektif. Iya, jadi kita kurang banyak merenung, kurang banyak berpikir tentang apa dan bagaimananya. Jadi kita lebih banyak fokus pada saya harus memperoleh apa, saya harus mendapat apa, saya harus, tanpa merancang lebih jauh kalau sudah dapat terus mau apa. Saya pernah punya seorang guru ya. Jadi beliau itu setiap kali saya cerita apa saja, selalu beliau pertanyaannya begini, lah terus ngopo? Gitu kan. Terus apa? Iya, jadi terus apa? Misalnya, wah alhamdulillah Ustadz saya dapat ranking 1, lah terus ngopo? Iya keren, itu keren. Itu keren. Selalu itu. Alhamdulillah saya dapat beasiswa, lah terus ngopo? Jadi ini pertanyaan yang
rasanya ringan tapi berat. Ih, berat banget. Kita enggak pernah berpikir sedalam itu. Iya juga ya. Alhamdulillah banyak yang nonton YouTube saya, lah terus ngopo? Gitu loh. Iya. Jadi kita enggak pernah berpikir sedalam itu. Jangan-jangan gara-gara itu Mas Faiz nggak punya media sosial ya? Karena pertanyaan terus ngopo itu menggelisahkan. Oke. Kalau kita sudah dapat itu terus apa? Wah, keren sih. Selanjutnya bagaimana? Ini keren sih. Jadi tidak sekedar iya sih kita sudah sukses. Lah kalau sudah sukses terus ngopo? Jadi kalau sudah berhasil terus ngopo? Iya benar. Ini yang saya sebut hidup reflektif. Oke. Oke. Nah Mas, ini misal ya, ada orang datang ke Mas Faiz mau minta wejangan. Balik lagi nih kita ngomong berkelimpahan dulu gitu ya. Pak Faiz minta wejangannya, aku mau jadi orang berkelimpahan. Apa wejangan yang paling penting akan Mas Faiz berikan? Oke. Jadi saya sebenarnya Atau terus ngopo gitu aja kali ya? kalau ditanya terus ngopo itu stres dia, enggak jadi tanya terus ngopo kamu kok ingin berkelimpahan. Ya oke, gimana? Tapi ya memang itu Mas Abu, bukan berarti ya memang kamu harus berkelimpahan. Tapi tetap harus berpikir kalau sudah berkelimpahan terus mau apa? Itu bisa bingung dia kalau saya tanya, kenapa harus berkelimpahan? Kenapa kok enggak cukup saja? Ya. Jadi karena kadang-kadang kelebihan itu bisa jadi masalah. Kalau kita tidak hati-hati mengelolanya. Jadi cukup saja. Loh tapi kan harus sedekah. Iya, cukup buat sedekah. Oke. Tapi kan harus sedekah yang banyak. Iya, berdoalah biar dapat rezeki yang bisa buat sedekah banyak. Cukup. Jadi kita sering pakai diksi berkelimpahan. Sementara kalau para filosof, para ulama zaman dulu itu kan punya rumus jalan tengah. Jalan tengah itu pas saja tengah-tengah. Jangan lebih, pas saja. Oke. Kita kan membayangkannya, oh, saya butuh 10 terus dapatnya 12. Jadi, yang sisa 2 ini sering jadi masalah. Kalau dalam agama kalau tidak hati-hati jadi mubadzir. Tidak ada gunanya. Kalau memang kan bisa buat sedekah, ya berdoa saja biar bisa di rezeki yang bisa untuk sedekah. Ya sedekah yang besar, yang untuk sedekah yang besar. Jadi tidak masalah kayak gitu. Karena kadang-kadang kelimpahan itu sering jadi sumber masalah itu sendiri. Kelebihan itu sering jadi, terus buat apa lebih? Oke. Tapi mungkin secara psikologis ya, kalau bikin acara meraih hidup yang pas-pasan, nggak ada yang mau datang Mas Faiz. Tapi kalau berkelimpahan tuh gimana gitu? Itu psikologis kali ya? Iya, dan saya belakangan kalau di ngaji filsafat itu mungkin bulan-bulan kemarin kan banyak membahas filsafat Jepang. Yang ternyata kunci banyak di beberapa filsafat Jepang itu ya termasuk hidup sederhana, Ikigai gitu. dan kawan-kawan itu ternyata memang kuncinya bahagia itu hidup cukup, bukan berkelimpahan.